sekurang-kurangnya. Karena informasi maksimum dari digit binary ini dapat membawa 1 bit ya. 1 bit. Nah, untuk berbicara itu kita lihat ini ada bounce. Bounce ini semacam ikatan ya. Pada panjang kode yang diharapkan ya. Jadi simbol-simbol itu kan nanti akan menjadi kode-kode yang ditransmisikan. Kita akan membatasi untuk melakukan decode secara sesaat ya, instantaneously decodable ya. Jadi kode yang didekodekan secara sesaat ya. Misalkan ada istilahnya prefix free ya, bebas, ada apa namanya, prefix ya. Prefix itu ada kode tambahan ya di awal. Penempatan simbol-simbol pada ini kode tree ya. Jadi ada pohon code ya, yang ini ada kaitannya nanti dengan bahasan di Huffman code ini. Jika L ini adalah panjang yang diharapkan dari suatu kode, maka alasan di katanya reasoning of the previous slide yang di slide pertama menyarankan bahwa kita memerlukan entropinya itu kurang dari atau sama dengan panjang dari kode yang diharapkan. Ya. Nanti bisa kita cari informasinya Lundberger dari buku Information Science. Nah, sementara Shannon, ya Shannon ini yang menunjukkan untuk mengkonstruksi kode, membuat atau membangun suatu kode-kode yang memenuhi L kurang dari atau sama dengan HS plus 1, tetapi tidak memiliki konstruksi kode dengan panjang kode minimal. Nah, karena itu setelah Shannon ini baru Huffman code akan menunjukkan bagaimana cara mengkonstruksi kode-kode tersebut ya. Kode-kode tersebut. Huffman code ini. Ya. Baik, untuk mempelajari Huffman code ya, saya kira saya coba share saja. Ini ada materi yang disampaikan di YouTube ya. Anda bisa menyimak ya sama-sama bagaimana proses Huffman code ini. Sama mana ya? Ya, Anda bisa juga akses di YouTube-nya ya. Silakan, kita bisa ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, kita sama-sama. Huffman coding technique. At the end of this session, students will be able to learn how to encode the messages of the transmitter using Huffman coding technique. These are the contents we will be covering. Huffman coding technique is another type of source coding method which is used for data compression applications. It generates variable length code and gives the lowest possible value of average length of code, that is L bar, for a given value of M, that is the number of symbols used for coding. It also provides maximum efficiency as it has lower L bar and minimum redundancy. It is known. Ya, jadi memang di sini metode pengkodean sumbernya ini menggunakan aplikasi kompresi data ya. Jadi teknik Huffman code ini biasa kita gunakan untuk kompresi data. Nah, Huffman code ini akan membangkitkan variabel length code, ya, panjang kode ya, variabel, dan memberikan nilai yang mungkin yang terendah dari rata-rata panjang kode tersebut untuk suatu M yang diberikan ya, simbol M yang diberikan. Kemudian dengan Huffman code ini akan menyediakan redundancy, efisiensi maksimum dan redundancy minimum. Jadi efisiensinya maksimum, artinya efisiensi ini kan ada penghematan data. Kemudian redundancy ya, redundancy itu apa namanya, semacam cadangan-cadangan yang minimum. Redundancy disebut juga dengan minimum redundancy code atau optimum code ya.
known as minimum redundancy code or optimum code. Now let us see the steps used for Huffman coding method. Oke, kita akan coba ya langkah-langkah bagaimana melakukan metode Huffman code ya. First step, arrange the given messages in the decreasing order of probabilities. Group the least probable M messages and assign them the symbols used for coding. Add the probabilities of the grouped messages and place them as high as possible and rearrange them in the decreasing order again. This process is known as reduction. Next step, repeat the steps 2 and 3 till only M or less than M probabilities remain in the final reduction. Obtain the code words for each message by tracing the probabilities from left to right in the direction of arrow till the end and writing the respective symbols 0 or 1 above the path by tracing them from right to left. Now let us consider one example to see left. Now let us consider one example above the path. Jadi yang pertama langkah-langkahnya susun pesan-pesan yang diberikan dengan urutan menurun dari probabilitasnya. Menurun. Kemudian kelompokkan sekurang-kurangnya ada pesan yang mungkin dan assign ya, tugaskan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan pengkodean. Yang ketiga, tambahkan probabilitas message yang sudah di grup tadi, tempatkan setinggi mungkin dan susun kembali dengan urutan yang menurun. Nah, proses ini disebut dengan reduction ya, atau mengurangi ya. Nah, ulangi langkah 2 dan 3 hingga hanya M atau probability M yang tersisa ya. Kemudian dapatkan kode words untuk masing-masing message atau pesan dengan cara melakukan tracing probabilitas dari kiri ke kanan dalam suatu arah panah ya hingga akhir dan tulis kembali simbol 0 dan 1 di atas path-nya atau jalurnya dengan men-tracing mereka dari kanan ke kiri. Kita lihat contohnya. By tracing them from right to left. Now let us consider one example to see the Huffman coding process. Ya, misalkan dalam suatu sistem komunikasi ya, suatu sumber mentransmisikan ada 5 pesan yang berbeda. Misalkan X1, X2, X3, X4, X5, ya, ada 5. Dengan probabilitasnya masing-masing 0,3 untuk X1, 0,15 untuk X2, 0,25 untuk X3, 0,05 untuk X4, dan 0,25 untuk X5. Ya. Jika number of symbol tersebut yang digunakan untuk mengkode message ini adalah 2, ya, kemudian cari code word untuk masing-masing pesan dan hitung efisiensi kodenya dengan menggunakan metode coding Huffman. The problem statement is, in a communication system, the source transmits 5 different messages, say x1 to x5, with the probabilities 0.3, 0.15, 0.25, 0.05, and 0.25 respectively. If the number of symbols used to code these messages is 2, then find the code word for each message and the coding efficiency by applying the Huffman coding. Now from this statement, the given is the set of messages x1 to x5 and the probabilities, and M is equal to 2 here. Nah, jadi kalau kita tuliskan ya secara persamaan, ini ada X-nya adalah tadi sumber yang mengirimkan 5 message ya, X1, X2, sampai X5. Lalu probability-nya ini adalah masing-masing seperti ini dan juga ini M-nya 2 ya. Jadi yang digunakan untuk kode pesan ini adalah 5 and the probabilities M is equal to 2 here. Now let us solve this step by step. The first step, arrange the given messages in the decreasing order. These are the given messages and their probabilities, and after arranging we get this. Ya, kita lihat di sini urutannya ya, ini message, probability kita menurun ya. X1 seperti inilah message-nya. Ini probability-nya. Ini seperti ini. Oke, jadi yang paling tinggi ini adalah 0,3, kemudian 0,25 ini X3, lalu X5 ya.
lalu X2, lalu ini X4. Ya. Ini decreasing order. Kita lihat message-nya ini. Ya. So here x1 to x5 are arranged in the decreasing order of probabilities. The second step is group the least probable M messages and assign the symbols used for coding. Now, in this case, M is equal to 2. So, let us use the symbols 0 and 1. Also, we need to group the least 2 messages having the lower probabilities. So, 0.15 and 0.05 are the 2 probabilities which are lower compared to others. So, these two are grouped and the symbols 0 and 1 is assigned to this as shown. Now, the third step is add the probabilities of the grouped messages and place them as high as possible and rearrange them in the decreasing order again. So, this process is known as reduction. Now, the sum of the probabilities of these two is 0.2. Thus, compared to all others, it is having a lower value. So, it is placed at the lower position. So, these are the probabilities. Ya, ini kan lower position, posisi paling rendah ini dari probabilitasnya. 0,15, 0,05 kita beri tanda 0 dan 1, kemudian ini kita reduksi pertama, pengurangan pertama ini kan kalau kita tambahkan 0,15 ditambah 0,05 ya, 0,2. 0,2. Kita lihat. Probabilities which are obtained after first reduction where the 0.2 is placed at the lower position. Now, the next step is to repeat the steps 2 and 3 till only 2 probabilities remain as M is equal to 2 here. So, we again group the least 2 probabilities, assign the values. Ya, ini kan ini 0 dan 1, ini 0 dan 1. Artinya ini kan yang kita beri tanda yang paling kecil ini 1, probabilitasnya ini 0, ini juga ini 1, ini 0. Kemudian kita jumlahkan ya untuk pengurangan berikutnya ini menjadi 0,445 ya. Now, the sum of these two is 0.45 which is greater than the higher probability 0.3. Thus, it is placed at the top position. And the Tempatannya di top position karena ini paling besar dibandingkan dengan yang ada di sini ya. Yang di sini. Oke. Probabilities are now shifted. So, this is the values that we are getting after second reduction. Nah, jadi kita turunkan di sini urutannya lebih kecil, ini turun jadi ke sini 0,3, ini 0,25 pun juga jadi turun ke sini. Now, if you see again, the number of probabilities in this reduction is still greater than 2. So, we have to keep on repeating this step till we get 2 probabilities in the reduction. So, we again group. Ya, kita berikan lagi, kita kelompokkan, kita beri nilai. Ini 0 yang diberi 0 untuk probability yang besar, kemudian 1 untuk probability yang kecil. The lower 2 probabilities, assign the symbols. Now, the sum of these 2 probabilities is. Oke, ini kita lihat jumlahkan 0,55 ini 0,55 ya. Dari sini pengurangan ketiga. 0.55 which is greater than 0.45. Thus, 0.55 is again placed at the top position and 0.45 is now shifted. Ya, sama kita geserkan lagi jadi posisi 0,45 pindah ke sini. Ya. Thus, we see that now in this reduction, after this reduction, only 2 probabilities remain. Now, we stop the reduction. Finally, we. Akhirnya kita juga tempatkan atau berikan nilai 0 dan 1 untuk kelompok probability ini. Assign the symbols to these 2 probabilities. Now, once the reduction is over, the next step is to find the code words for each messages. So, obtain the code words for each message by tracing the probabilities from left to right in the direction of the arrow till the end and writing the respective symbols 0 or 1 above the path by tracing them from right to left. Now, let us find the code word for
the message x1. So we will be tracing the probabilities from left to right. So this is how we are tracing. Now the arrow is pointing to the lower side. So change the path as per the direction of the arrow. Now again, further, the arrow from the group is again pointing to 0.55. So again we change the direction to follow the direction of the arrow. So this is how the final path is obtained. Now once the path is obtained, you have to find the code word by tracing the path from right to left. So we have to trace the symbols on this path. So these are the symbols. So from right to left, the first symbol is 0, second symbol is 0. No more symbols further. Thus, the code word for x1 is 0 and 0. Oke. Jadi kita coba pasangkan ya untuk melakukan tracing tadi probability-nya dari kiri ke kanan. Ya, yang X1 ini tarik panah ya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian 0,3, 0,3 turun lagi ke sini ya. Kemudian sini ya sampai di akhir. Nah, kemudian baru kita lihat dari kanan ke kiri untuk menuliskan kembali simbol 0 ataupun 1 ya. Untuk di tracing, dan ternyata untuk code word yang pertama ya, untuk yang jalur ini adalah 00, ini code word X1. Let us now find the code word for x3. Same, following the probabilities and following the direction of the arrow, this is how the path moves. Again, tracing the values or tracing the symbols on the path, we get first 0, 1 and no more symbols further. Thus, the symbol or the code word for x3 is 01. Similarly, we will get the code words for message x5. So this is the path. No more symbols further. So code word for x5 is 10. Similarly, code word for x2 is obtained by tracing the path. Yeah. So symbols 1, 1, 0. 0. So code word for x2 is 110. Similarly, for x4, the path is as shown. So once the path is there, the code word is obtained by tracing the symbols 1, 1 and 1. Thus, X4 code word is 1, 1. Jadi semua coba kita tracing ya dengan bantuan arah panah dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian nanti ditulis kembali dari kanan ke kiri simbol-simbol yang dilewatinya. Nanti ada code wordnya, ada X1 berapa, tadi kan ada 00 ya. X3 berapa, X5, X2, X4 dan seterusnya. 1. Thus, now for all the messages we have got the code and the length of code is as shown. Ya, kita lihat di sini panjang kodenya. Jadi kalau misalkan yang tadi X1 message X1, ini kan probability 0,3, kodenya 00, panjangnya 2. 00 ini panjang kodenya 2. X3 ini 0,25 ya probability dari message-nya, kemudian ini kodenya 01. 2, kemudian 2, nah yang ini yang 110 ini kodenya 3 ya untuk X2 dan X4 ini adalah 3 juga panjang kodenya. Now let us find the average length of the code word for each message. By using this formula of L bar, expanding the equation and substituting the values, we get L bar to be 2.2 letters per message. Ya. Kita lihat di sini rata-rata panjang code word untuk masing pesan ya, menggunakan rumus L bar ya. L bar sigma NK dikalikan dengan PK. NK ini panjang, kemudian dikalikan dengan probability-nya. Jadi misalkan kalau ini N1 P1 ditambah N2 P2 ditambah N3 P3 ditambah N4 P4 ditambah N5 P5. Kita masukkan yang N1-nya ini kan panjangnya 2, kemudian dikalikan dengan 0,3 ya probability-nya, kemudian 2 kali 2 0,25 ditambah 2 dikalikan 0,25,
kemudian 3 dikalikan dengan 0,05 ya. Dan juga ini ya 3 kali 0,15. Sehingga ketika dirata-ratakan adalah 2,2 letter per message ya. Huruf 2,2 huruf per pesan. Further, entropy is calculated by using the formula. Expanding the equation, substituting the values, its value comes to be 2.15 bits per message. Nah, kita ingat bahwa entropi ini adalah tadi tingkat ketidakpastian atau apa namanya expected value atau nilai rata-rata yang diharapkan atau mean dari source yang ditransmisikan. Kita menggunakan rumus minus sigma ya K1 sampai N, kemudian PK log P ya, lognya log 2 ini. Jadi rumusnya kita satu persatu kita masukkan ini karena ini sigma atau summation. Jadi minus ini probability ini P1 ya yang PK ini. Dikalikan log 2 P1 ditambah P2 log 2 dan seterusnya ya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah entropinya 2,115 bit per message. 2,15 bit per message. Bit di sini yang dimaksud entropi adalah satuan informasi binari ya, binary information unit ya, per message. Sementara ini tadi panjang kodenya adalah 2,2 huruf per message. Now, pause this video and recall. What is the relationship between the average length of the code word and the efficiency of the system? Yes, they are inversely proportional to each other. That is, less is the average length of the code, more is the efficiency. Ulangi. Kita lihat hubungan ya antara rata-rata panjang code word dan efisiensi sistem. Ya jawabannya tentu average length of code word ini adalah berbanding terbalik masing-masing. Misalnya semakin kecil panjang rata-rata kodenya, kemudian semakin besar efisiensinya gitu ya. Kalau semakin sedikit panjang kode rata-ratanya, kemudian semakin besar atau semakin tinggi nilai efisiensinya ya. More is the efficiency. So let us calculate the efficiency. Nah, efisiensinya kita gunakan ini mu ya, atau eta, kita dengar ini simbolnya eta. By using the formula, so substituting the values, we get efficiency to be 97.7%. Thus, jadi ini pakai eta ya, ini Hx ini tadi entropi dibagi dengan rata-rata panjang kode dikalikan dengan log basis 2 dikalikan message. Ini tadi 2,15 Hx-nya dibagi dengan 2,2 dikalikan dengan log 2 M-nya, karena M-nya 2 tadi X-nya 2, sehingga hasilnya adalah 0,977 atau 97,7% ya, 97,7%. Okay. We see how Huffman coding method is used to find out the code word and the efficiency of the system. Also, Huffman coding method is more efficient than Shannon-Fano coding method. If you consider a system and find the efficiency of a system by using Huffman coding, definitely it is more compared to the efficiency obtained by using Shannon-Fano coding method for the same value of M. This is the reference used. Thank you. Oke, ya. Jadi itu penjelasan bagaimana kita menyusun Huffman code ya untuk keperluan kompresi data. Tadi ada hubungannya antara panjang code dengan efisiensi dari sistem, sehingga tadi katakan semakin kecil panjang kodenya semakin tinggi efisiensinya, dan ini akan sangat berguna untuk melakukan proses kompresi data. Ya, Anda nanti bisa akses ya materi ini juga di YouTube, Anda bisa Anda pelajari lebih dalam seperti apa aplikasi-aplikasi dan contoh-contoh untuk Huffman code ini ya, sehingga memiliki gambaran yang lebih komprehensif. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Saya tidak akan ini ya, mungkin untuk keperluan tatap muka daring saya akan cukup sekian karena saya harus presentasi kurikulum MBKM sekarang di Parter. Jadi tugasnya Anda coba pelajari ya slide 2 yang kemarin saya sampaikan udah ada ya? Udah dikirimkan nggak pada minggu lalu yang dari MIT itu? Materi yang ini Anda sudah dapatkan nggak ini materi ini minggu lalu? Saya kalau tidak salah di chat ya saya share. Sudah nggak? Sudah ada nggak? Ini sama sih penjelasan ini dengan apa yang tadi disampaikan oleh profesor yang dari India ya. Jadi ini pengurangan reduction 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian tracebacks ya, dari kanan ke kiri gitu kan. Seperti itu. Ini materinya ada juga, Anda bisa pelajari ini Hukuman Code ini ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada saya coba share lagi lah ya. Ini materinya saya kira di chat. Atau saya share di grup saja ya supaya mudah. Ini mungkin waktunya juga tinggal 4 menit lagi. Ternyata ini basic ya Zoom-nya. Saya coba share di grup Siskondik. Ya, saya sudah coba share di grup ya. Saya sudah share di grup ya. Silakan Anda pelajari dan kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan ya. Oke, saya kira mungkin itu mengenai materi yang tadi ini linknya saya coba share ya, yang barusan kita pelajari. Sebentar, ini kan materinya. Oke, ini ada linknya, Dr. Asa ya. Saya share juga di grup materinya, Anda bisa pelajari. Oke, saya kira mungkin itu kalau yang ditanyakan atau yang disampaikan, Anda masih punya waktu sisa jam pada hari ini untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana Hukuman Code yang ada di slide 2 ya, dan juga Anda pelajari dari video pembelajaran yang ada di YouTube ya mengenai teknik Hukuman Code. Dan mohon maaf karena saya harus ke Parter hari ini untuk presentasi kurikulum MBKM ya. Jadi tidak bisa tetap muka daring sampai waktu yang direncanakan ya. Mungkin itu saja yang ingin kita lakukan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.